Welcome to Jam Kos, jam yang kita tunggu-tunggu. Udah masuk episode 3 nih. Hari ini kita akan bahas-bahas lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama bintang tamu kita yang beda dari yang sebelum-sebelumnya. Karena lihat apa? Kita ada di set yang lain dari yang episode-episode 1 dan episode 2 kemarin. Oke? Kita langsung panggil masuk aja kali ya. Bintang tamu kita ini adalah kuncen dari ruangan ini. Silakan masuk bintang tamu episode 3 Jam Kos. Yo. 3 guys. Rame ya? Halo. Sapa dulu dong penontonnya. Halo. Semuanya. Apa? Peki Nation. Peki Nation. Peki Nation. Kalian lagi jam kos? Betul sekali, Bu. Kita lagi jam kos. Ini dari tadi. Boleh dong dikenalin ke penonton jam kos Peki Nation ini, kalian dari sini deh. Dari Mas ini. Boleh. Iya, perkenalkan nama saya Muhammad Hegel Mantori. Saya kebetulan mantan ketua band Oke. The PQ. Uhuy. Hai, perkenalkan nama saya Stefani. Kebetulan kita bertiga adalah penghuni ruang ini. Ya, saya Hilwi Hanin. Saya nggak sering-sering banget sih di sini, cuma ya saya penghuni juga kok. Boleh tepuk tangannya dong. Kasih tahu dong, kalian kelas berapa sih? 12 12. dong. Kita agit. Kakak tertua di sini ya. Oh, Paling tua. jelas. Paling tua yang ke sini. Iya. Berarti ini udah tahun terakhir kalian dong ya. Betul. Oke. Gimana rasanya diundang di Jam Kos? Ini suatu Kehormatan, banget gak sih buat kita? Bangga banget rasanya, bangga. Kita Tamu pertama lagi peserta didik. Parah. Oh iya. Kalian itu kalau misalnya Jam Kos biasanya ngapain sih? Coba saya dulu nih. Boleh. Saya biasanya main gitar, nyanyi sama temen gitu. Di kelas tuh. Di kelas. Ngegu kelas lain enggak? Kadang, tapi habis itu enggak kok. Kadang sering disamperin guru. Kita nanti berhenti, terusin lagi. Oh, nggak join gurunya? Enggak. Ya lumayan bermanfaat untuk menghibur lah ya. Iya, Hilwi iya. ngapain Hilwi? Tidur sih, Bu. Tidur. Iya, betul. Oke, jadi masa pertumbuhan butuh banyak istirahat. Bener, iya kan? Tinggi, guys. Stefani? Kalau saya sih lebih cerita-cerita ya sama teman, apa aja nih, lihat cerita-ceritain aja gibah. Itu kan belajar untuk public speaking Iya. juga ya. Mengisi Jam Kos dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu dia, betul banget. Kalian di kelas 12. Iya, Ya betul, kan? Bu. Kalian di kelas 12 berarti sekarang tuh lagi sibuknya ngapain sih? Boleh dari Stefani deh. Saya kelas 12 sekarang, sibuk-sibuknya mungkin buat uprak, terus belajar-belajar buat ujian sekolah nih, kita lagi ujian sekolah. Oh, sekarang lagi ujian sekolah ya. Iya, bener Udah hari banget. keberapa nih? hari keempat. Oke. Iwi? Sama sih, Bu. Mm-mm. Ya, sama-sama satu sekolah juga kan, ya sibuknya UAS. Iya. Uprak juga Mm-mm. gitu. Apalagi sibuk buat ini nih, ngurusin PTN. Oh iya benar, persiapan masuk PTN ya. Betul. Itu dipikirin banget ya. Hegel gimana Hegel? Sama, Bu. Saya juga lagi sibuk belajar ini, serius. Sibuk belajar ya Benar, Hegel kan ya. lagi US kan harus Mm-mm. belajar. Ini ujian terakhir Iya. loh di 89. Betul. Berarti Banget. maksimalkan daya upaya kalian untuk menghadapi ujian terakhir. Iya. Ujian sekolah terus nanti baru ujian praktik ya. Iya, Itu bersambung sampai dengan bulan. April. Berarti kita kepotong libur Lebaran. dulu ya, kepotong libur, baru nanti lanjut untuk uprak. Karena kalian tadi bilang kuncennya ruangan ini nih, kalian ngapain sih biasanya kalau di ruangan ini? Boleh tahu nggak?
Gimana ya? digangguin. Kira-kira ngapain? Penumpang tidur? Enggak dong. Ngapain Enggak. sih? Ya gini Bu, beres-beresin tuh kabel. Oh. Rapi-rapin gitar gitu. Nah ini tuh ngapain? Cover Ya. lagu mungkin ya sama Nah, teman-teman. betul. Oh, cover cover lagu. lagu. Terus apa lagi? Nih di belakang dia apa-apain tuh? Nah, ini nih baru set baru ini Bu, set baru. Drumnya dimainin juga. Enggak dong, kalau jam sekolah enggak boleh Bu, dilarang kalau Oh, drum. kecuali Soalnya- kalau memang ada pelajarannya Iya, ya. soalnya ganggu banget kan Berisik masuk ke ya. kelas ya, betul. Wi biasanya ngapain Wi kalau di ruangan ini Wi? Sama sih Bu kayak Stefani, paling kita tuh kayak cover lagu gitu. Kalau capek tidur sih Bu. Berarti- Cuma ya nggak pas jam pelajaran ya guys, kita tuh makanya tuh pas lagi habis pulang sekolah gitu, kayak kayaknya enak nih kita buat cover gitu. Ya pasti Bu. istirahat ya. Iya. Oh iya, jam istirahat, jam pulang sekolah, ekskul juga. Iya, ada ekskulnya juga guys. Nah, for your information, di PEK ini ada ekskul Band. band. Nah, ruangannya di sini nih latihannya, dan mereka itu termasuk peserta didik yang sering banget mampir ke sini untuk latihan. Latihan kalian adalah diantaranya Hegel latihan band, Stefani sama Hilwi kadang latihan band juga, dan Lomba. latihan untuk lomba. Iya. Kalian tuh pernah ikutan lomba apa aja sih? Ya, saya ikut lomba band tuh sudah di sini ya Bu. Di sini dari awal saya sudah 3 kali berarti. Udah 3 kali ikutan 3 lomba kali. band. Iya. Heeh. Itu dari kamu kelas 10? Enggak, kelas 11 Bu. Oh, dimulai Awal dari kelas kelas 11. Kalau Stefani? Kalau saya itu udah ikut lomba musikalisasi puisi, Mm-mm. terus aransemen musik, Mm-mm. terus basket sama vokal grup. Oh, banyak ya. Iya, Iwi banyak. gimana, Wi? Kalau saya pribadi sih kategori lomba yang saya ikuti itu di bidang seni juga sih ya Bu ya. Mm-mm. Paling kayak musikalisasi puisi, aransemen, terus saya pernah ikut lomba kriya. Oh, luar biasa. Berarti kalian tuh rata-rata anak seni banget ya. Alhamdulillah Iya. begitu Bu. Seni banget ya, Alhamdulillah. suka musik banget ya. Banget, parah. Jiwa musik saya paruh ini. Ih, parah. Dari sekian banyaknya lomba yang pernah kalian ikuti, yang lomba-lomba yang pernah dijuara itu lomba apa aja sih? Band Dari alhamdulillah. Hilwi coba. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau saya itu alhamdulillah pernah dapat juara di musikalisasi puisi HB Jasin. Wih. Stefani? Kalau saya pernah juara vokal grup, Mm-mm. terus basket sama aransemen musik daerah. Wih, banyak juga ya. Itu latihannya lama nggak sih kira-kira? Karena kan pasti banyak ya waktu yang dipakai untuk latihan. Hegel belum ditanya ya, Oh iya. Gak? Nggak apa-apa, Bu. Kan diem aja di. Saya lupain aja enggak apa-apa. Saya lupain aja dah. Habis ini saya pulang. Puasa nih. Sabar Iya, ya, Gal. oke, oke, Hegel nggak pernah juara lomba apa aja, Gal? Saya band alhamdulillah Bu. Saya band alhamdulillah pernah juara Oke, yang terakhir juara di di SMA 62. SMA 62. Iya, Dapat itu. juara tuh ya band kita ya, Alhamdulillah, bareng alhamdulillah. sama teman-teman yang lainnya ya. Betul, betul. Oke, luar biasa loh kalian. Itu kalau misalnya latihan-latihan untuk ngikutin lomba kayak gitu, kayaknya kalau kita yang nggak tahu ya di luar dari kalian, kayaknya perlu latihan banyak, terus-terusan, menyita waktu, kira-kira bakal ngeganggu pembelajaran atau enggak, itu kan kita mikirin banget ya karena kita nggak tahu. Iya. Kalian gimana sih memanage waktu antara proses latihan sama kalian bagi waktu dengan waktu belajar? Boleh, siapa duluan nih? Boleh gambreng dulu apa? Boleh, ayo gambreng dulu. Enggak usah, enggak usah. Enggak usah. Saya aja deh, saya Iya. dulu ya. Lama buat lagi puasa ini. Pegel lagi saya. Sabar Hegel. Iya, iya. Mungkin kalau misalnya bagi waktu untuk lomba itu, saya pribadi sih nggak yang ngeganggu jam pelajaran banget ya. Paling tuh kayak latihannya tuh dari pengalaman saya lomba itu, latihannya pas pulang sekolah. Terus atau enggak tuh kayak make jam-jam Sabtu Minggu gitu Bu, kayak ini pada kosong kan nih, terus kalau misalnya Iya. kosong kita latihan gitu Ngumpul Bu. gitu ya Iya, untuk betul. latihan ya. Jadi nggak ngeganggu sama Enggak.
waktu belajar kamu Iya. ya. Tepani gimana, Tep? Sama sih kayak Hilwi, jadi kita juga latihannya setelah pulang sekolah atau enggak di hari libur. Nah setelah latihan itu baru deh kita belajar ngerjain tugas yang belum selesai. Oke, jadi nggak ada tugas yang terbengkalai ya. Nah, Jangan sampai ngerjain tugas di sekolah juga ya. Iya Bu. Hegel gimana? Enggak dong, saya nggak pernah ngerjain Oh iya, tugas. nggak pernah apa Gel? Sesekali sih, sesekali. Oke, Tapi saya jujur nggak ya. gitu kok. Iya jujur, pernah, tapi nggak Iya, ngebagi sering waktunya lah. gimana tuh Gel? Biasanya saya latihan dulu Bu. Nah terus habis kalau udah selesai lomba, baru saya tanya ke guru apa sih yang belum tugasnya. Nah nanti itu baru saya kerja. Guru apa atau mata pelajaran apa? Iya. Terus Gimana gitu? itu nanti aja ya di belakang. Takut saya Bu. Pasti nonton gurunya. Tapi berarti Hegel ngeduluin latihan dulu untuk lomba ya? Iya, tapi tetap Mm-mm. nggak ada yang kosong tugas saya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalian emang passionnya itu di seni, di musik gitu ya, Iya. rata-rata ya. Kemudian kalian tuh bisa tahu kalau bakat kalian itu di sana itu taunya tuh dari mana dan sejak kapan sih? Apakah baru banget kemarin ataukah dari perut ibu sudah mengetahui oh saya bakal jadi gitaris gitu. Tuh kapan tuh? Dan semenjak kalau dari Hegel nih. Dari saya pertama jadi awalnya gini Bu. Saya kelas 2 SMP. Awal nih saya cerita sedikit nih. Iya. Pertama nih lagi nongkrong gitu kan, tiba-tiba teman saya bawa gitar gitu, tapi gitarnya gitar rongsok Bu. Ini serius ceritanya tak? Iya serius. Serius? Serius kok Gel? Takutnya nggak percaya Bu, soalnya banyak orang nggak percaya sama saya. Ya gimana dong? Tukang bohong sih ya. Enggak dong. Iya. Habis itu datang tiba-tiba gitu kan. Terus saya tanya, saya pinjem gitu. Coba sini lihat gitu. Itu gitar nggak bisa dipakai Bu. Nah terus saya tiba-tiba perhatiin gitu. Nah nggak tahu ya spontan, uhuy. Dalam hati tuh gini, bilang ke gitar itu, lu suatu saat bakal jadi temen gua gitu. Itu sumpah. Itu ngomong sama gitarnya. Iya tapi dalam hati Oh, gitu. dalam Oh. Saya sebenarnya belum tahu itu, saya belum bisa main gitar gitu. Nah beberapa bulan kemudian itu ada salah satu teman saya Bu di sekolah SMP jual gitar, kebetulan murah. Saya juga punya uang tabungan kan waktu itu. Oh, dari uang tabungan sendiri. Betul. Akhirnya saya beli tuh gitar. Saya belajar kan otomotif gitu. Otodidak kayaknya ya. Iya. Oke, maaf. Saya belajar otodidak. 1 minggu saya belajar. Saya udah langsung disuruh pensi Bu, tampil di sekolah sama guru SBK dulu. Belum ada guru seni musik SMP Oh, kan. dulu disebutnya guru SBK. Guru SBK. Saya suruh tampil. Alhamdulillah saya bisa. Nah, setelah itu saya belajar tuh. Nggak cuman kunci Bu, saya teknik gitar karena saya mau serius kan di gitar. Kira di situ saya nemu bakat saya ternyata ada di gitar. Ada di gitar. Betul. Terus terasa lagi ketika kamu sudah masuk di SMA. SMA ini. Kebetulan ada ekskul band. Kemudian ada ekskul band, terus kamu masuk makin Masuk. terasah lah Makin terasa. bakat kamu ya. Bakat saya betul. Luar biasa. Hilwi, Ya, Betul ini saya. gimana Wi? kalau bakat saya sih di bidang musik ini ya. Mm-mm. Sebenarnya tuh pas dari saya kecil ya, walaupun saya masih kecil tapi dulu saya pernah lebih kecil. Dulu saya tuh nggak suka. Oh iya. sama. Dulu tuh saya nggak suka banget nyanyi. Saya malu banget sama suara saya gitu loh. Karena setiap saya nyanyi, saya tuh dikatain sama kakak saya kayak orang meriang gitu. Jadi saya nggak pede dong Bu. Terus pas SMP itu ada guru SBK juga tuh, lagi pelajaran SBK disuruh nyanyi. Terus saya nyanyi deh tuh di situ Bu. Pas saya nyanyi di situ kan jendela kebuka Bu, pintu juga kebuka. Terus ada angin tuh Bu, seolah-olah bumi tuh kayak mengizinkan saya gitu. Iya ya, agak beda ya. Terus saya nyanyi deh tuh Bu. Terus di situ gurunya tepuk tangan, kayak speechless gitu Bu, dengar saya nyanyi gitu. Katanya suara saya bagus. Terus di situ teman-teman saya juga mengakui kalau suara saya bagus. Kayak kalau misalnya pas itu guru seni musik saya nggak ngasih tahu nih kalau suara saya bagus, kayak sampai sekarang saya nggak bakal lebih pede buat ngeluarin suara saya sih Bu. Untuk Bu Suryani,
Bu Terima Sur. kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih Bu Suryani. Makasih Bu, makasih Bu. Oh, namanya Bu Suryani tuh. Iya. Oke, Bu Suryani. Kapan terakhir ketemu sama Bu Suryani? Jangan Makasih, Bu. Ah, bukan podcast Jam Kos namanya. Kalau nggak menghadirkan, Enggak. oh enggak. Enggak sampai gitu Ya, dong. nggak mau. Masa kita mau hadirin Bu Suryani? Ya siapa tahu Bu. Kan Iya, saya baru aduh, pertama aduh, kali. aduh, aduh, Iya, baru pertama kali di Jam Bu Kos Suryani ini, makin podcast Jam bagus Kos. ini, Siapa Bu. tahu tiba-tiba ada kejutan dari Iya. podcast Udah berapa Jam menit Kos saya nih. udah capek dulu. Bu Suryani dari balik drum. Kalian tahu. Iya, Bu. Nah, dari situ deh Bu, pokoknya Bu. Terus karena saya anaknya penasaran banget ya Bu ya. Karena di situ udah ada minat saya di bidang musik. Saya tertarik tuh Bu sama gitar kecil. Ukulele tuh Bu. Saya tertarik banget tuh. Habis itu pas lagi zaman-zaman Covid, saya beli, saya pelajarin gitu. Akhirnya di situ saya bisa deh gitu deh. Berarti itu udah mulai dari SMP ya? Iya, betul. Masuk ke sekolah ini? Makin biasa lagi nih berkat guru seni musik di sini. Wih, luar biasa. Ketemu pelajarannya, ketemu guru musiknya, klop akhirnya makin terasa. Betul banget. Luar biasa. Stephanie boleh? Kalau saya itu dari dulu cuman sekedar kayak nyanyi aja di rumah gitu kan. Dari TK, SD, SMP tuh sekedar nyanyi aja, nggak ikut kayak mungkin unjuk bakat di sekolah itu juga nggak ikut gitu. Terus baru deh pas SMA ada pengambilan nilai bernyanyi, terus saya ambil nyanyi nih. Terus habis itu baru deh diajak-ajak lomba. Jadi saya tahu kayak ternyata bakat saya di sini gitu ya. Emang sebelumnya kalau Hilwi kan memang ada yang apresiasi dan menyadari kalau misalnya suaranya bagus ya. Kalau Stephanie emang gak ada yang ngasih tahu kalau misalnya ih suaranya bagus loh sebelumnya gitu ya. Sebenarnya dikasih tahu sih sama mama kan dulu gitu Mm-mm. kan, tapi kayak enggak mah malu aku, jadi malu aja sih, jadi nggak mau tampil di depan umum gitu. Iya, emang Stephanie ini awal-awal tuh kita ketemukan ya bukan. itu dia pemalu banget. Enggak dong. Sekarang sudah bisa luar biasa loh nyanyinya. Ya kan udah kemana-mana ya Stephanie ya. Masih sekitar sini aja. Ya maksudnya kan di kelas, di panggung Peki ya kan, di Aufi, di ruang Lapangan basket band kan, ya Bu? kan, di lapangan basket sambil main basket juga. Mentok Matraman lah ya. Pernah dia ke Matraman kan Bu? Oh iya pernah. Iya, Oh iya iya Pernah, pernah iya, kita iya, pernah. Itu Lo paling nyanyi jauh di kayaknya sana ya? dia. Iya. Oke, dari bakat kalian bisa asah di sekolah ini, kemudian kalian akhirnya sering ngikutin lomba-lomba, ya kan, Betul. sering diajakin. Dari mana kalian kemudian bisa akhirnya mengikuti banyak lomba-lomba? Coba dari Stephanie deh. Boleh deh Hilmi dipersilakan. Boleh, Wi? Hegel kayak udah siap Bu. Maksudnya bentar Bu, maksudnya dari mana gimana Bu maksudnya? Iya. Iya, kamu bisa akhirnya mengikuti lomba-lomba itu kayak gimana, Gel? Apakah kamu ngedaftar ke guru yang bersangkutan yang bisa mendaftarkan, atau kamu punya link lomba sendiri, atau gimana? Oh enggak Bu. Ini alhamdulillahnya ya kalau Mm-mm. saya itu kebetulan dipilih Bu buat wakilin sekolah ini. Siapa kan yang nggak mau buat wakilin sekolah ini, nggak mungkin dong kalau nggak mau. Iya. Saya Iya. pegel Bu, lama-lama pegel bener. Ini saya bingung dari tadi nyari posisi duduk. Ya. Senyamannya aja, Gel. Iya. Ya pokoknya gitu Iya, Bu. gimana? Alhamdulillah saya dipilih, Mm-mm. kebetulan dipilih gitu. Saya tanpa minta atau apa ya. Alhamdulillah tapi saya dipilih buat wakilin lomba. Mm-mm. Terus udah di lomba di mana tadi tuh, salah satunya yang keren banget itu loh, Gel. Wah, banyak keren semua kayaknya Wih. saya. Takut banget. Hampir setiap penampilan saya keren. Patut kita acungi jempol. Enggak, saya tuh pengalaman ikut untuk dampingin lomba yang band waktu itu, pengalaman yang paling saya ingat itu waktu di RRI ya, Gel Iya, ya. betul. Di RRI karena panggung yang Gede banget sebegitu Gede ya Gel. besarnya gitu. Penontonnya juga banyak Bu. Penontonnya banyak dan Keren. RRI ya, Iya. RRI
terus bawa nama 89. Itu suatu kebanggaan banget ya Gal ya. Iya. Stefani gimana? Kalau saya sih sama kayak Hegel juga ya, Mm-mm. kebetulan juga ya puji Tuhannya bisa dipilih buat Mm-mm. bisa ikutin lomba ngewakilin 89. Jadi itu awalnya karena ada tugas, Iya, berawal dari tugas. akhirnya guru seni, siapa namanya, boleh di spill nggak? Pak Ferli. Pak Jufrijal. Canda Pak, maaf Pak. Boleh protes nggak itu gurunya? Kemudian ditemukanlah bakatnya Stefani ini, akhirnya diajak untuk ikut lomba. lomba tadi diantaranya ada lomba muspuy Iya. dan lomba vokal grup juga ya. Kalau Hilwi gimana, Wi? Sama sih Bu sebenarnya ya Bu ya. Mm-mm. Karena dipilih juga, tapi kalau pas awal-awal saya ikut lomba itu karena ada ajakan teman gitu Bu. Oh, ajakan teman. Iya, Mm-mm. ada lomba di bidang ini mau gak gitu. Awal lomba pertama deh yang pernah kamu ikutin apa? Musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi. Iya, betul. Itu diajakin sama temen tuh. Iya, saya tahu dari teman saya, terus saya diajak join gitu Bu. Jadi Mm-mm. saya join deh Bu. Boleh kasih tahu nggak sih musikalisasi puisi apa sih? Mungkin ada yang belum tahu nih, ya kan, ada adik kelasnya. Musikalisasi puisi itu apa? Kalau band kan udah tahu, vokal Iya. grup sudah jelas. Musikalisasi puisi itu apa sih, Wi? Jadi guys, musikalisasi puisi itu adalah suatu karya puisi dari penulis-penulis puisi gitu, terus kita jadiin melodi, jadiin musik gitu. Nah, dari bikinin musik ini tuh nggak boleh yang sembarangan, harus yang sesuai sama makna di puisinya gitu, biar yang dengerin itu bisa terbawa sama isi puisinya itu. Oh, jadi dari sebuah puisi dibuatlah menjadi sebuah Lagu. Iya, betul. biar jadi lebih mudah ya dihafalin. Betul Kadang banget. kan anak-anak tuh susah ya untuk menghafal Mm-mm. sebuah puisi ya. Apalagi pada minim literasi kan Bu. Nah, Ya itu dia. Kan kalau Itu pakai lagu bisa. didengar bisa. bisa boleh di Stefani sebagai vokalis waktu itu ya? Iya, vokalis. Hajar Tep. Yang ini deh. Kita jadi. Dari mana? Oh iya, boleh Lagu nenek moyang Tep. Part mana? Yang Mana aja, Tep? dari mana? Sebait Itu, dua Tep. bait boleh Yang dong. Pernah kita Ref itu. aja, ref. Laut aja. Iya, boleh. Oke, Aku laut ingin deh. sendiri ya. Iya. Iya. Aku ingin sendiri dengan laut, di mana aku lontarkan cinta kelam, tenggelam dalam gelombang surut. Bagus banget suaranya, adem ya Gal, Adem. langsung kayak pengen tidur ya. Pengen minum Pengen Mas. Haus banget saya. Puasa Gal, Oh iya, belum maaf. Oke. belum saatnya Gal, nanti masih ada beberapa jam lagi. Kemudian dari kalian mengikuti lomba, ada nggak sih manfaat yang bisa kalian rasakan? Pasti ada dong. Banyak dong. Lomba yang bisa kalian juarai, ada juga yang belum juarai. Ada nggak sih manfaat yang bisa kalian rasakan dari mengikuti perlombaan itu? Wi, boleh Wi? Untuk manfaatnya sih pasti banyak banget ya Bu ya. Kalau saya pribadi sih saya paling suka di setiap momen-momen latihan tuh Bu. Kayak manfaat dari kita kumpul-kumpul gitu loh Bu. Kalau misalnya lagi di sela-sela latihan kan suka ada istirahatnya. Nah itu tuh kayak bercanda-bercandanya gitu sih Bu, yang paling memorable banget. Jadi kayak ini tuh nggak akan terulang lagi nantinya kalau misalnya udah lulus. Betul Bu. Jangan nangis, Iya. nanti aja nangisnya ya. Ada sesinya. Stefani. Kalau manfaatnya, menurut saya itu manfaatnya kalaupun menang atau kalah itu benar-benar sama-sama punya manfaatnya. Kalau menang itu kan sertifikat yang kita dapat bisa kita buat daftarin di jenjang selanjutnya pas Nah, kuliah. tuh bener ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian ikutin lomba terus dapat sertifikat, ternyata sertifikatnya itu bisa dipakai untuk pendaftaran kuliah nantinya. pendaftaran kuliah ya. Jadi buat adik-adik kelas nih, dengerin nih, kalau misalnya ngikutin lomba jangan males kalau diajak sama gurunya. Iya, jangan takut juga kalaupun emang kalah, kan nggak perlu kayak ya kalah terus
besoknya tuh nggak mau ikut lomba lagi. Nggak, di balik itu semua tuh pas kalah dapat manfaatnya juga, kayak manfaatnya kayak kekompakan, terus Iya, kita betul juga betul. bener menambah pengalaman apa nih yang salah dari kemarin gitu. Nah itu jadi pelajaran buat kita ke depannya Oh, gimana. belajar bertanggung jawab, belajar untuk kebersamaannya Mm-mm. sama teman-teman juga ya. Happy-nya sih, Bu. Happy ya. Ada nggak sih manfaatnya buat Hegel? Jelas ada, Bu. Saya ngantuk tapi, Bu. Ini kamu sekarang Ini AC ngantuk. nih, AC tuh. Tidur dulu kali, Gel. Iya, saya ngantuk. Gimana Gal? Ada nggak manfaatnya Gal? Kalau buat saya sih manfaatnya pengalaman aja sih, Bu. Hmm. Apalagi saya senang di bidang itu kan. Iya, Saya buat seni ya. pengalaman ya. Jadi ya alhamdulillah lah, gitu aja deh, Bu. Ngantuk saya. Perasaannya gimana sih kalau misalnya menang pasti seneng dong ya kan, senang, terharu. Tapi ketika kalian kalah, perasaan kalian tuh bagaimana sih, dan bagaimana cara mengobati kesedihan? Pasti sedih dong, ada sedihnya. Mengobati kesedihan ketika kalian kalah dalam suatu perlombaan. Hegel, dari Hegel dulu deh biar nggak ngantuk Gal. Apa gimana tadi, Bu? Kopi kali ya, Gel ya? Gal, Stephanie dulu deh, Stephanie. Cara ngobatinnya nih ya, biasanya kayak kalau udah kalah nih kayak pengen ngikut lomba lagi, langsung cari Oh, lomba. malah makin Iya. penasaran. Iya, betul. Udah sadar belum? Udah. Oke, Lanjut Bu. lagi, Tep. Jadi tuh karena kemarin kalah, berarti di kayak lomba senja langsung cari lagi biar kita Betul. kali bisa menang lagi nih buat yang kedua Oh, kalinya. Jadi dengan kekalahan malah bikin kamu semakin pengen lomba lagi. pengen Iya. nyoba lagi, memotivasi kamu gitu ya. Kalau Hiwi gimana, Wi? Sama sih, Bu, kayak gitu. Paling kalau misalnya ada kita kalah ya, pasti sedih ada gitu. Ada. Paling untuk menghiburnya tuh kayak ketemu dengan orang-orang itu lagi gitu yang Mm-mm. ada di lomba itu gitu, Bu. Terus ya itu kita cari-cari lomba lagi gitu. Terus kayak kita perbaiki kesalahan-kesalahan, mungkin kita nggak menang di sini nih, jadi kita perbaikin lagi di hasil yang baru. Gimana, Gal? Udah sadar? Udah. Udah, gimana? Boleh. Iya, Bu, kalau saya mah tambah ini, ngulik gitu kan. Saya pelajarin apa yang salah. Enggak jadi lemes akhirnya. Enggak. Saya nggak pernah, Bu. Enggak pernah apa? Nggak pernah sedih. Serius, maksudnya kalau udah kalah ya nggak apa-apa, Bu. Yang penting udah usaha nampilin yang terbaik gitu kan. Tapi saya alhamdulillah nggak pernah sedih sih. Sedih tetap, tapi nggak pernah sampai bawa suasana sampai mau bunuh diri atau Waduh. apa, nggak pernah. Hal itu Serem ya, terlalu Gel ya? berlebihan Jadi, ya. jadi saya udah biasa aja, nggak apa-apa. Jadi memang untuk menghadapi sebuah kekalahan itu kita harus melihat atau memandang jauh ke depan ya. Betul. Dari semua itu ternyata bisa kita tarik manfaat. Kekalahan itu tuh bisa kita tarik hikmahnya, belajar lagi, memotivasi lagi. Bahkan di saat momen-momen lagi perlombaan itu kalian ketemu sama pelajar-pelajar lain dari sekolah lain ya kan. Iya. Akhirnya jadi kenal, oh mereka sudah sampai sejauh ini kualitas bermusiknya. Kemudian akhirnya kalian pelajari lagi, motivasi, saya harus bisa nih, saya harus bisa. Akhirnya seperti itu ya. Iya. Betul, Nah, betul. teman-teman, jadi kekalahan itu membuat mereka ini akhirnya termotivasi untuk bisa lebih baik lagi, terus naik, terus naik gitu ya. Jadi Iya. nggak bikin kalian down atau kepikiran terus udah deh kapok, nggak mau lomba lagi gitu. Makanya mereka nih kalau misalnya diajakin lomba, hayu Pak gitu ya kan. Hayu, Gas. Mau lomba nggak? Udah kelas 12. Ayo. Saya takut. Malah nungguin ya. Iya, betul. Terakhir lomba kapan, Gal? 1 tahun yang lalu saya Itu kamu disuruh fokus belajar dulu. fokus Gal. belajar itu, nggak ada apa-apa, harus fokus belajar dulu. Bagus, Gel. 1 tahun yang lalu kayaknya gitu ya. Nggak ada apa-apa, aman. Oke. Itu kan berarti momen-momen sibuknya kalian dari kelas 10 atau 11 sih? 11. Kelas 11 ya, 11. 11 itu lumayan padat ngikutin lomba-lomba. Kelas Iya. 12 juga ada beberapa lah ya. Betul. Ada beberapa lomba-lomba. Kemudian akhirnya di semester 2 ini di stop ya kan, lomba-lomba, kegiatan. Karena apa? Karena kalian sudah di kelas 12 di semester yang paling akhir. Gimana nih kalian, katanya tadi sedang mau menghadapi yang namanya UPRAK, ujian
terakhir di sekolah nanti setelah kita kan US ini. Gimana persiapan kalian menghadapi uprak? Dari siapa nih? Stefani kan siap nih. Oke, saya. Jadi persiapan saya itu ya paling udah ngomong-ngomongin sama teman-teman gitu yang sekelompok, kira-kira nanti pas uprak maunya kayak gimana nih konsepnya gitu sih Bu. Terus sebagian sih udah nyicil ya Bu ya, kayak misalnya kan ada uprak video tuh Bu. Ya, Iya, nah itu itu pelajaran apa tuh? seni musik Bu. Seni musik bikin Iya Bu, video. bikin video klip Bu. Bikin video klip musik itu ya. Iya Bu. Gimana Bu itu persiapan? Persiapannya kita harus bener-bener siap banget sih Bu. Itu maaf agak ribet ya sebenarnya. Iya, cuma ya harus siap itu dia Bu. Suara hati. Curhat itu, Bu. Kelas 12 tentang uprak. Tapi gimana prosesnya sekarang, udah sampai mana? Kira-kira udah 60% sih Bu. Kelompok kamu udah 60% Iya. untuk bikin video klip. Betul. Selain itu apalagi nih uprak yang sekiranya butuh Effort. Mm-mm. Itu bahasa Indonesia drama karena harus bikin properti gitu, apalagi harus ngapalin naskah-naskahnya. Itu dia. dramanya nanti akan di video kan atau ditampilkan langsung? Tampilin langsung Bu. Oh, tampilkan langsung. Luar Iya, biasa loh. betul. Berarti semuanya bisa nonton ya? Iya. Nggak semua sih Bu, soalnya itu kan upraknya lagi di jam mapel. Paling tuh Mm-mm. kayak ada di kelas 10 yang lagi diajarin sama pengawas kita Oh, berarti nanti Gitu. kalian dramanya itu di kelas. di Alfi. Oh, di Alfi. Iya, 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 berarti ya guru bisa ngeliat lah ya, guru-guru bisa. mapel lain ya. Stefani gimana persiapan upraknya? Persiapan upraknya yang pasti kita pasti lagi sering-seringnya kerja kelompok nih buat bikin kayak tadi dibilang Hilwi bahasa Indonesia buat peralatan drama-dramanya. Terus juga ada ujian praktek seni musik ya pastinya. Iya. Yang harus bolak-balik nih kita, take video mau kapan nih, harus janjian mulu. Ada yang nggak bisa, ada yang harus nyesuaiin waktunya bareng-bareng deh. Itu persiapannya agak lumayan ya. Banget. Rumit. Bukan lumayan lagi Bu. Sangat-sangat. Lumayan kayak bisa. Nggak apa-apa lah, ini kan terakhir loh, ya kan? Terus udah sampai mana Stefani? Sekitaran berapa ya? Mungkin 80%-an. 80%. Berarti udah rekaman untuk apa? Nyanyinya udah. Udah. Tinggal video klipnya. Iya, betul. Terus nanti editing. Apalagi kira-kira yang bikin kamu kepikiran upraknya? Agama mungkin ya. Agama. Agama. Iya, materinya lumayan banyak ya. Sekali ya. Baik Ntar itu. diomelin dulu. Iya nggak apa-apa. Maaf ya Bu Ana, maaf ya Bu. Karena memang banyak. Apa Pak Rizky? Oh ya itu kacang. Saya pulang aja, Bu ya. Gak ditanya-tanya saya. Enggak, maksudnya Stefani Oh, tanya ke kamu untuk ujian praktek agama. kita beda. Oh. deh. Beda ya Jo ya. Nggak satu ini, Satu jalur. satu gitu ya. jalur beda, Guru beda. agamanya beda ya. Beda. Guru saya Ustadz Amin. Wih. Namanya Ustadz Amin. Oke, nah itu gimana tuh untuk persiapan uprak khususnya Pak Ustadz Amin? Itu saya udah mulai menyicil sih, Bu, alhamdulillah. Kan banyak juga tuh. Mm-mm, Saya udah 2 yang saya cicil, ada 2. mm-mm. Maksudnya totalnya berapa ya? 40 apa berapa? Enggak, mungkin 6 saya baru cicil 2, alhamdulillah. Terus seni musik juga saya Iya, tinggal selesainya doang. tinggal selesainya Ya, doang paling tuh. cuman rekaman ulang buat suara aja. Buat rapihin aja, Bu. Oh, buat ngerapihin. Kalian nih kelas 12 sebagai perwakilan kelas 12 angkatan kalian ya di 89. Gimana sih kalian melihat kondisi di kelas 12 ini, teman-teman kalian di saat-saat udah mau menjelang terakhir lah ini ya, udah menjelang terakhir, tahun-tahun terakhir, di hari-hari terakhir untuk ada di sekolah, itu kalian ngelihat kondisinya gimana? Begitu juga dengan perasaan kalian menghadapi dengan keriuhan ujian, tapi ingat sebentar lagi udah mau lulus. Kalian gimana melihat kondisi itu? Stefani boleh? Kalau saya melihat kondisi itu ya,
bukan tertekan ya, tapi sedih. Iya. Bukan tertekan kok. Iya. Sedihnya itu bukan karena sedih susah, bukan. Sedih itu karena kan udah mau lulus nih, kayak 3 tahun tuh cepet banget. Bener-bener tuh kayak Nggak nggak berasa kerasa ya. Iya. Karena kan mungkin 1 tahunnya corona ya, jadi di rumah aja. Oh, itu waktu kalian kelas 10. 10 ya? Iya. Full 1 tahun itu di rumah? Setengah tahun Iya. sih, Bu. Oh, 1 semester itu Mm-mm. kalian di rumah terus masuk yang sempat 50% 50%. Nah, iya, ganti-gantian itu, Bu. Iya, terus kalian baru akhirnya full ketemu itu di kelas 11. 11. Oke, benar. Silakan lanjut, Stephanie. Jadi kayak karena kesedihan itu tuh jadi kayak ngerasa mellow aja gitu. Ya udah mau lulus nih, ntar gak ketemu lagi nih, ntar harus berkenalan lagi sama teman yang baru di kuliah nanti gitu aja sih. Ngomong kalian udah siap mau masuk kuliah di mana nih? Udah ada bayangan tujuannya kemana Oh, masing-masing? sudah, Sudah. Egel, udah. Sudah. Udah mantep nih sekarang. Sudah. Kemarin agak sempat berubah-berubah ya, Gal? Berubah, Bu. Ya begitulah. Wi, gimana, Wi? Sudah sih, Bu. Kan kemarin kan juga udah pendaftaran SNBP ya, Mm-mm. gitu. Jadi kayak udah mantep lah pilihan saya. Udah mantep Iya. ya. Terus kalau ngeliat kondisi sekarang gimana nih kelas 12? Kalau saya lihat sih beragam bentuk ya, Bu ya. Mm-mm. Ada yang sedih, ada yang biasa aja, ada yang sibuk, ada yang masih ngantuk sampai sekarang juga ada. Masih. Kamu sendiri gimana, Wi? Apa masih semangat ke sekolah? Masih semangat saya sama 89. Kalau saya pribadi sih Dan sedih. tim yang gak mau dibawa suasana sih ya, Bu ya. Mm-mm. Saya tuh kalau misalnya emang sih sedih, tapi tuh saya nggak mau dibawa suasana gitu, kayak nggak mau, udahlah biarin aja gitu, bawa santai aja nggak sih, Gal? Yoi. Jalanin. Apa Gal yang dijalanin, Gal? Semuanya Bu harus saya jalanin. Mm-mm. Jadi saya ya nggak gimana-gimana sih, Bu. Maksudnya ya persiapannya udah alhamdulillah lah. Belum mateng tapi Kirain alhamdulillah udah matang. enggak. Berusaha mau saya matengin, Bu, persiapannya. Jadi ya saya jalanin apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Yeay. Mantep banget, Gal. Jadi jangan disia-siakan. ya, Gal. Betul. Kalian tadi udah cerita tentang gimana kalian di sekolah, kemudian prestasi yang pernah kalian raih, bagaimana kemudian bisa sampai akhirnya ikutan lomba-lomba, terus bagaimana menghadapi ujian. Boleh nggak sih kasih pesan-pesan nih ke adik-adik kelas 10, kelas 11 agar mereka pun tetap bersemangat sekolah, kemudian di samping mereka serius untuk menjalani sekolahnya, mereka juga bisa berprestasi gitu untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Boleh dari Hegel mungkin, Hegel. Pesannya, Bu. Mm-mm. Ini pesan dari saya nih ya. Kayaknya Stephanie dulu deh, Stephanie dulu. Oke. Ini panjang deh kalau Gal. Kayaknya masih agak bingung. Masih ngantuk gak, Gel? Enggak. Oh iya. Aman. Stephanie boleh? Pesan saya untuk para adik-adikku yang di bawahku. Oh. Untuk adiknya Stefani nih. Oh iya, Stephanie punya adik. Ya terutama buat itu juga deh. Iya. Untuk buat kalian yang punya bakat, kalian jangan malu-malu, guys. Kan di 89 ini juga ada tuh sebulan sekali ya unjuk bakat event. Iya kan, event unjuk bakat. Betul. Nah, di situ tuh kalian kalau emang yang punya bakat, bisa nyanyi, bisa main gitar, itu tuh kalian kembangin aja, tampil gitu. Jangan malu-malu ya untuk ikutan di pensi bulanan ya kita itu ya, Iya, sebulan. sebulan. Pensi bulanannya Peki. Tampil aja, coba-coba. Kemudian, Hilwi gimana, Wi? Pesan-pesannya? Kalau pesan saya sih untuk murid-murid warga 89, khususnya untuk adik kelas kita yang masih menempuh perjalanan hidup di 89 yang cukup lama ya. Semangat terus pokoknya. Oh iya, jangan takut untuk muncul di permukaan. Kenapa tuh? Kalau misalnya kalian punya bakat nih ya, itu jangan dipendem mulu, guys. Kalau misalnya kalian masih ada rasa takut atau malu-malu, itu buang jauh-jauh pikiran itu. Karena biasanya tuh orang yang ekstrovert pun punya sisi introvertnya sendiri nggak sih, Bu? Iya, betul. Nah, kalau misalnya kalian ada di lingkungan yang itu aja, itu tuh kalian nggak bisa ngembangin diri kalian lagi gitu, guys.
Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru, untuk keluarin bakat kalian di situ. Karena kita aja yang kecil bisa gak sih, Bu? Berani kan kita? Masa kalian enggak sih? Iya. Sudah siap Hegel? Sudah. Iya, gimana Hegel? Pesen saya nih lontong 2. Bukan ya? Oke, Hegel. oke. Oke. Enggak gini. Pesen saya, Bu, kalau misalkan ya, maaf ya Bu, kalau mungkin kurang di akademik gitu kan, bisa tuh harus semangat di yang non akademik gitu kan. Iya. Maksud saya harus diasah-asah lagi lah, Bu. Ya kan prestasi kan nggak harus akademik kan, yang di Iya. non akademik juga bisa diraih, Bu. Iya, karena tiap anak beda-beda ya Iya. kemampuannya. Betul, iya. Contohnya kayak saya gitu kan, Iya. saya harus mengakui gitu kan. Iya. Ya di akademik saya kurang, Mm-mm. tapi di non akademik saya kejar gitu, Oke. biar dapat prestasi gitu, Bu. Minimal ada prestasinya. Iya. Daripada enggak. Kesel banget. Iyalah, iya enggak. Biar ada cerita loh. Betul. Masa muda, masa sekolah tuh ngapain aja, masa gitu-gitu aja di sekolah, masa Apalagi tidur masa SMA doang. kan, Bu? Nah, Itu dia. itu pasti akan keinget terus. Dan di samping itu Hegel itu rajin loh sholat duhanya. Ih, jangan ditanya. Iya, Masya Allah. Gini-gini anak-anak band ini Alhamdulillah. sholat duhanya luar biasa. Oke, kalian nih, wajah-wajah kalian kan muncul tuh di YouTube-nya sekolah, di jingle. Iya. Ya, jingle yang terbaru di sekolah kita Baru ya. rilis. Baru rilis. Jangan lupa nonton ya, guys. Penontonnya udah view-nya? berapa? Berapa? Banyak. 1.400 ya, Iya. 1.400. Wih, di Itu 1.400. RT, saya ada tuh nonton di situ semuanya. Oh, RT sampai Oh iya, RW di-share juga. ke grup RT RW. Betul, Wah. betul. Videonya keren Mantap, banget ya. Iya, keren banget. Luar Keren. biasa loh. Bapak seni kita, Bapak Dery yang terhormat. Pak Ferry bukan, Bu? Beda lagi. Tadi Pak Ferli guru? Guru musik. Oh iya. Di musik kita ada 2 ya. Lah Pak Ferry dong. Pak Firus sama Dery. Oke, tentang yang jingle kemarin. Prosesnya gimana nih? Kalian dari awal proses jingle sampai ke akhirnya rilis tuh video klipnya jingle tuh gimana? Boleh ceritain nggak tentang jingle kita yang baru? Hilwi. Kita sih tim yang ikut aja ya. Paling Betul. kayak rekaman, ayo rekaman. Mm-mm. Terus take ayo gitu. Terus gimana? Ada kerepotan nggak selama Rumit. mengikuti? Berat banget nih kayaknya kalau diceritain sampai part 2. Nggak cukup ini, Bu. Iya. Soalnya emang benar-benar ribet. Sebenarnya sih nggak lama-lama banget ya, tapi Iya. ribet aja Banyak gitu. kendalanya Banyak juga. kendala yang Salah hujan, satunya apa. iya hujan ya. Kita udah Iya. persiapin di lapangan semuanya, taunya hujan Betul. deras. Terus gimana kemarin Hegel megang apa? Saya megang kamera. Megang gitar dong, Bu. Kan saya gitaris. Iya. Aduh. Kan Ya. takutnya agak lain Oh, di iya, jingle. betul. Berarti Enggak, saya masih tetap megang gitar. Bu. gitar. Hilwi kemarin megang Apa nih namanya? Pegang tongkat. saron. namanya, guys. Itu dia. Stefani Aku jadi penyanyinya ya. jadi penyanyinya. Mukanya sering terpampang nih Iya jingle nih. ya. Suaranya bagus banget loh. Penyanyi banget ya, Bu. Ya, halus banget. Kenapa nggak dari dulu munculnya ya? Iya, Tep. Bagus lah. Berarti ditemukan sebongkah emas ini oleh Waduh. guru seni musik di sekolah kita. Oke, boleh dong ya kita ini ya nanti tampil nih mereka yang ada di sini ya, unjukin bakat mereka yang Boleh. kita bahas tadi. Mereka menonjol di bidang seni, nanti mereka akan tunjukin nih kemampuan mereka bernyanyi dan memainkan alat musik. Nah, jadi buat penonton podcast Jamkos Pekination ya kita nyebutnya. Pekination. Pekination. Kalau kalian ingin berprestasi, asahlah prestasi kalian, kembangkan bakat minat kalian, jangan ragu, jangan malu-malu, sambil terus bisa memanage waktu, memanage emosi juga, Betul. memanage semua hal di kehidupan kalian sehingga segala sesuatunya bisa imbang, bisa balance antara
belajar, sekolah, bersosialnya, dan untuk mengembangkan prestasinya ya. Betul sekali. Nah, Hegel semangat terus ya. Semangat, alhamdulillah. Semangat. Stefani, Hilwi, semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai, masuk di PTN yang kalian Amin. inginkan. Amin. Terima kasih Bu. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Boleh dong kita tampil yuk. Siapa nih? Gimana nih? Ya. Lagu apa ya? Lagu apa ya? Gitarnya mana ya? Ya, Gitar. boleh gitar. Ya. Hilwi. Saya ini aja nih yang mungil-mungil. Boleh. Apa? Lagu apa nih? Apa kira-kira dari yang di belakang layar ada yang mau request? Request dong, Pak. Bisa loh, mereka dangdut juga Bisa. pernah. Bisa semuanya ada sikat. Aduh. Boleh juga nonton di YouTube-nya juga ya. Iya. Oh iya, ada loh Iya, penampilan mereka nih ya. Apa nih ya? Lagu apa ya? Oh, boleh. Ada aku Ada di aku di sini. sini, Sini. Oke. Boleh saya bantu ya? Boleh, Bu. Tarik Bu Dini. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk hati. Jangan sampai kau lemah. Ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, hadapi. Ada aku di sini. Walau dia kini telah lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, oh tinggalkan saja, percuma. Bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Sampai ketemu lagi di Jamkos episode berikutnya. Jamkos, jam yang kita tunggu-tunggu.